wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair. Kita masuk pada Al-Kabirah Salatul, dosa besar yang ke-30, yaitu akul maitah waddam walahmil khinzir, makan bangkai, waddam darah, walahmil khinzir dan daging babi. Ini berkaitan dengan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan at'imah, berkaitan dengan makanan. Maitah itu bangkai. Bangkai adalah binatang atau bangkai binatang yang matinya itu bukan karena disembelih, sehingga mati dengan sebab tertentu yang bukan karena disembelih, bangkai. Maka bangkai-bangkai ini haram, kecuali bangkai binatang laut. Sehingga semua binatang laut bangkainya halal. Ikan yang kerampul mati bisa digoreng, bisa dimasak. Tapi kalau binatang yang lainnya, maka mati yang tidak kena sembelih adalah menjadi bangkai. Dan juga termasuk bangkai yang halal, belalang. Ini juga termasuk yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Darah binatang yang darahnya mengalir, ya, darah ayam, darah sapi, darah kerbau, darah unta dan semisalnya, semua darah ini haram. Orang Jawa sering kemudian darah dimasak jadi aren, kemudian dijual di warung-warung yang menjual saren. Ini adalah barang haram, tidak boleh dimakan. Demikian pula lahmul khinzir, daging babi, ini sudah sangat makruf, sangat kita kenal. Ini babi haram. Ya semuanya, bukan dagingnya aja, ya lemak-lemaknya juga. Jangan sampai kayak orang Yahudi yang haram dagingnya aja, lemaknya kemudian diolah ini menjadi minyak atau menjadi yang lainnya. Dan apa yang disebutkan oleh beliau ini bukan berarti yang haram hanya 3 ini. Yang haram banyak. Dan kaidahnya tentang pengharaman berkaitan dengan daging atau hewan-hewan ini juga, ma harrama Rasul kama harrama Allah. Apa yang diharamkan Rasul seperti yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak sebagaimana sebagian orang mereka memahami bahwa yang haram itu apa yang semata-mata diharamkan oleh Al-Quranul Karim.
Sehingga mungkin kita sudah kenal semuanya juga, ada sebagian kelompok yang tokohnya baru saja atau belum lama juga wafat. Anjing itu ya nggak haram, karena nggak ada dalam Quran. Nggak ada pengharaman anjing dalam Quran. Dan kelompok ini memiliki penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Ya, dalam masalah akidah, dalam masalah yang jelas, dalam masalah pemikiran, pemahaman, semua yang memahami agama ini tidak mengikuti salaf, tidak mengikuti tariqahnya salaf, faedahnya para sahabat dan para ulama, pasti sesat. Pasti sudah dipastikan sesat. Ketika cara beragama, mengambil Quran, mengambil hadis, tidak mengikuti pemahamannya para salaf, salaf itu para sahabat dan para ulama, itu sudah dijamin sesat. Karena mereka akan pakai logikanya sendiri dan pakai hawa nafsunya sendiri. Sehingga terkadang kelihatannya membawakan dalil, tapi hanya untuk membenarkan, yakni pemikirannya, membenarkan hawa nafsunya. Maka akhirnya muncul sekian banyak kelompok-kelompok yang mereka memahami agama sesuai dengan kadar pikiran masing-masing. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, cara kita beragama itu bukan sekedar cukup dengan Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, tapi ada kunci yang ketiga. Quran dan hadis dengan pemahaman siapa? Rekomendasi Allah dan Rasulnya SAW, Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an dan yang mengikuti jejaknya para sahabat. Ini termasuk rukun. Artinya kalau kita beragama bukan dengan 3 poin ini, itu dipastikan akan sesat, sedikit atau banyak. Pasti. Yang kebanyakan hilang dari kaum muslimin adalah kunci yang ketiga ini. Insya Allah muslimin dengan segala kadarnya sepakat bahwasanya Islam itu Quran dan Sunnah. Tapi kemudian masuk yang ketiga ini yang banyak kehilangan. Sehingga mereka meninggalkan memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Para salaf, ini para sahabat dan orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Padahal jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu hanya bagi mereka yang mengikuti jalannya para sahabat dalam mengamalkan agama. Setelah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ikuti jalannya para sahabat. Contoh satu ayat aja dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini as-sabiqunal awwalunal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mereka para pendahulu generasi awal yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikatakan as-sabiqunal awwalun? Minal muhajirina wal ansar. Dengan ta'yin, dengan tegas, dengan ini penjelasan yang menunjukkan kelompok tertentu, ini muhajirin dan ansar. Siapa itu muhajirin? Muhajirin adalah muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah di masa Rasulullah SAW, itulah muhajirin. Dan kita ini nggak masuk kelompok muhajirin. Sudah lewat generasinya dan sudah ini lewat zamannya. Wal ansar, dan orang-orang ansar. Ansar adalah orang yang mereka
Ini penduduk Madinah yang telah menyediakan tempat tinggal dan beriman kepada Allah sebelumnya, yang mereka menyambut kedatangan Muhajirin sebagai bentuk loyalitas kecintaannya karena Allah Ta'ala. Ini Muhajirin. Kelompok ini juga sudah lewat generasi tertentu yang kita sudah tidak bisa masuk lagi pada kelompok yang ini. Ada lagi berikutnya, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka siapa? Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mereka mengikuti Muhajirin dan Ansar bi ihsanin dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik, sehingga betul-betul berusaha untuk meniti jalannya Muhajirin dan Ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, dijelaskan para ulama kita, hanya 3 kelompok ini yang mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. 1 Muhajirin, 2 Ansar, yang ketiga yaitu orang atau generasi yang mengikuti generasi Muhajirin Ansar. Cara beragama, bukan cara bercocok tanam, bukan cara membuat pabrik, bukan cara ini buat kendaraan, tapi cara beragama. Karena memang wahyu ini diturunkan berkaitan dengan bimbingan cara kita hidup beragama yang benar. Ini adalah satu di antara ayat Allah Ta'ala. Barang siapa yang mereka tidak mengikuti jalannya Muhajirin dan Ansar dalam beragama, mereka tidak akan berserikat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan berserikat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah hanya pada mereka yang mengikuti jalannya Muhajirin Ansar. Satu lagi contoh ayat yang mengancam orang-orang yang mereka tidak mengikuti jalannya, yakni kaum mukminin Muhajirin Ansar, para sahabat. Allah katakan dalam ayat, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka terhadap Rasul setelah jelas baginya petunjuk, Nabi sudah menjelaskan petunjuk, sudah gamblang, sudah jelas, lalu orang ini sengaja menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Perhatikan Bapak sekalian, Allah katakan di awal, barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Harusnya sampai sini saja sudah cukup. Tapi Allah tidak mencukupkan, ditambah dengan wayat tapi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya mukminin. Pertanyaannya, yang dimaksudkan al-mu'minun di dalam ayat ini siapa? Secara umum adalah semua orang-orang yang masuk dalam kriteria orang-orang yang beriman. Tapi, Bapak sekalian, orang mukmin yang paling berhak dikatakan mukmin dan yang paling jelas mendapatkan predikat mukmin yang pertama kali, dan ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada orang mukmin selain para sahabat Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu alim jami'an. Yang mereka yang telah digelari dengan jelas oleh Allah dengan kalimat ulaika humus shadiqun, ulaika humul muflihun, ulaika humur rasyidun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ini orang-orang yang kata Allah, orang yang telah jujur, telah membuktikan kejujuran iman mereka. Mereka telah diuji dan telah terbukti. Ujian-ujian itu mereka lalui dengan lulus, dengan komlaut, ibaratnya bagaimana Muhajirin meninggalkan tanah airnya, harta bendanya, semua yang berkaitan dengan duniawinya,
Pindahnya dari Mekah ke Madinah bukan karena dalam rangka transmigrasi, karena di sini nggak punya sawah, ladang, nggak punya lahan untuk mencari penghidupan, lalu dipindah ke luar Jawa, transmigrasi untuk mendapatkan lahan dan jaminan hidup. Bukan itu. Malah hartanya ditinggalkan. Sawah ladangnya, tokonya, aset perdagangannya, kekayaannya ditinggalkan ke tempat yang tidak jelas. Nanti di sana yang ngurus siapa, saya makan apa, mau rumah saya di mana, tanah saya di mana, bulanan saya bagaimana, enggak ada pikiran sama sekali, enggak ada jaminan. Pokoknya ini dalam rangka ini yattaquna fadlan minallahi wa rasul, fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallahu wa rasulah. Pokoknya pikiran mereka ini tindakan dalam rangka untuk mencari keutamaan dan keridhaan Allah, dan dalam rangka untuk menolong membela agama Allah dan Rasulnya. Hanya itu yang ada dalam hati mereka. Dunia bahkan mereka tinggalkan karena memang harus ditinggalkan. Nggak bisa dibawa. Tanah nggak bisa dibawa, rumah nggak bisa dibawa, kemudian harta perdagangan nggak bisa dibawa. Karena mereka harus menyelamatkan diri, keluar dari Mekah untuk ke Madinah di bawah bayang-bayang, yakni kekejaman Quraisy. Kemudian yang orang Ansar mereka juga begitu, digelari Allah dengan ulaika humul muflihun, mereka orang yang telah betul-betul sukses dalam beragama. Hatinya dibersihkan dari kebakhilan, kekikiran, kemudian ini dari kecintaan kepada dunia. Mereka terbuka, welcome dengan muhajirin sebagai bentuk loyalitas kepada Allah. Kemudian ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Mereka ini orang mukmin yang sejati, yang betul-betul mukmin. Ibaratnya sudah diwolak-walik, digembleng dengan ujian, tetap saja emas yang tidak luntur. Ulaika humur rasyidun, mereka orang yang lurus. Sampai matinya mereka buktikan mereka orang yang lurus, istiqamah di atas ajaran nabinya. Sehingga mereka adalah generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah secara khusus. Sehingga al-mu'minun dalam ayat itu maksudnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan di sini menunjukkan bahwa antara orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat itu satu paket. Artinya, barang siapa yang dia mengeklaim mengikuti Rasulullah SAW, maka dia pasti akan mengikuti jalannya para sahabat. Barang siapa yang dia mendurhakai Rasul, pasti tidak akan mengikuti jalannya para sahabat. Barang siapa yang dia mengeklaim dia mengikuti Rasul, tapi tidak mengikuti para sahabat, pasti klaimnya dusta. Sama dengan orang yang mereka ini, atau kita katakan, barang siapa mengatakan dia mengikuti Quran, pasti akan mengikuti as-sunnah. Barang siapa yang dia mengikuti as-sunnah, pasti dia telah mengikuti Al-Quran. Barang siapa yang dia mengklaim mengikuti Al-Quran, lalu dia tidak mengikuti as-sunnah, pasti klaimnya dusta. Kenapa kira-kira ikhwan? Orang yang mengklaim saya ahlul Quran, saya mengikuti Quran, tapi dia menunjukkan penentangannya, pengingkarannya kepada sunnah, dipastikan orang ini mengingkari Quran. Kenapa? Kira-kira gimana jawabannya? Ghazali nyuruh yang kecil nggak apa-apa ya. Gimana Ghazali? Orang yang mereka mengaku mengikuti Al-Quran tapi dia mengingkari sunnah, pasti dia tidak mengikuti Quran. Sebagaimana ungkapan orang yang mereka mengikuti as-sunnah tapi tidak mengikuti para sahabat, pasti tidak mengikuti sunnah Nabi. Gimana? Nah, sunnah Nabi itu pasti berasal dari Allah juga. Dia tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Benar tapi kurang cetol. Yang lebih cetol lagi ada nggak? Gimana, Vicky?
sarjana IAIN. Gimana? Ya karena Gimana? Ya karena yang memerintahkan mengikuti as-sunnah itu ya Al-Quran sendiri, sehingga kalau dia itu merasa mengikuti Quran tapi kok nyingkir-nyingkirkan sunnah, menghujat-hujat sunnah, ini dipastikan tidak mengikuti Al-Quranul Karim. Sama dengan yang memerintahkan kita mengikuti para sahabat itu ya Rasulullah SAW sendiri, sehingga kalau mereka mengeklaim mengikuti Rasulullah tapi tidak mengikuti jalannya para sahabat, pasti mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Maka, bapak sekalian, Imam Ahmad pernah memberikan contoh yang sangat bagus kewajiban kita mengikuti, ini pemahamannya para sahabat. Di zaman Imam Ahmad itu ada fitnah khalqul Quran. Fitnah ini yang kerajaan atau pemerintahan memaksakan setiap muslimin berakidah Quran itu makhluk. Sampai ulama-ulama yang mereka tidak mau berkeyakinan seperti ini maka ditangkap, dipenjara, disiksa, kalau perlu dibunuh. Di antaranya adalah Imam Ahmad yang juga kemudian ditangkap, dipenjara dan disiksa, yang pukulannya itu pukulan yang sangat dahsyat. Dan di penjaranya Imam Ahmad itu nyuwun ngapunten bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai 3 generasi khalifah, generasi penguasa. Tapi Imam Ahmad bersabar. Dan Imam Ahmad tidak kemudian mengajak kaum muslimin memberontak, menggulingkan penguasanya, enggak. Padahal ada sekelompok orang dari kalangan para ulama-ulama juga yang mereka ini datang pada Imam Ahmad, inginnya minta restu untuk bisa memberontak kepada penguasa. Dan ini urusannya bukan sembako, nyuwun ngapunten, bukan urusan minyak goreng, beras, telur, bukan urusan itu, urusan akidah. Imam Ahmad, jangan kamu tumpahkan darah muslimin bersama dengan darah kalian. Para ulama mereka dengan pertimbangan nas-nas yang sangat matang dan pertimbangan sejarah yang telah berlalu juga yang sangat matang. Bukan sekedar asal punya semangat. Terus saya lihat intinya kemudian terjadi dialog antara Imam Ahmad dengan tokoh kerajaan, ulama kerajaan. Dialognya Imam Ahmad tanya duluan. Ya, namanya sama-sama Ahmad. Ya Ahmad bin Abi Duwad. Ya Ahmad. Ini ulama al-bid'ah, Ahmad bin Abi Duwad ini Mu'tazilah. Tentang Quran makhluk. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka itu mengajak untuk berkeyakinan Quran makhluk? Ahlul bid'ah ini masih jujur, bukan seperti ahlul bid'ah di zaman kita sekarang ini yang rata-rata pembohong dan pendusta. Dia katakan enggak. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memang tidak mengajak keyakinan Quran makhluk. Pertanyaan kedua, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini saya singkat dialognya itu, apakah mereka itu mengetahui bahwa Quran itu makhluk? Jawabnya tentu hanya 2, tahu atau enggak. Kata Imam Ahmad, kalau Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mereka tidak menyeru berkeyakinan Quran makhluk, maka kita lebih berhak untuk tidak menyeru manusia berkeyakinan Quran makhluk. Kemudian, kalau seandainya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu bahwa Quran itu makhluk dan mereka tidak menyeru bahwa Quran itu tidak menyeru pada akidah Quran itu makhluk, maka kita lebih berhak tidak menyeru, tidak mengajak manusia berkeyakinan Quran makhluk.
Tapi kalau jawabannya ternyata Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali nggak tahu Quran itu makhluk, sedangkan kamu dan teman-teman kamu itu tahu Quran itu makhluk, apa kata Muhammad? Luka, Ibnu Luka. Apa niku? Nek Jawa niku pekok bin pekok. Lawang urusan agama sampai Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali nggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu kok tahu. Hebat banget. Hebat banget. Sekalian, apa yang disampaikan Imam Ahmad itu contoh bagi kita untuk semua berkaitan yang orang bilang ritual agama. Sering sekali orang mengatakan ini ritual agama, ini sunnah agama, sehingga orang tidak mau menghidupkan perayaan ini, maka dia katakan orang yang ahlul bid'ah, orang yang sesat, sehingga perlu dihajar, perlu diboikot, dianggap orang yang mereka membawa pemikiran sesat. Maka kita tanya juga, apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mereka itu mengajak kita untuk melakukan acara seperti yang kamu ajakkan kepada manusia? Yang kedua, apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mereka tahu enggak kalau yang kamu ajakkan kepada manusia ini adalah merupakan agama? Kalau mereka tahu dan ternyata mereka tidak melaksanakan dan tidak mengajak manusia untuk melaksanakannya, kita lebih berhak untuk tidak mengajak manusia melakukan amalan itu. Kalau ternyata mereka Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tidak tahu bahwa itu adalah ajaran agama yang sangat afdol akan masukkan ke surga, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu, luka, Ibnu Luka. Ya tinggal ditanya orang yang mereka itu mengajak-ajak untuk acara-acara yang tidak pernah dilakukan Nabi itu, apa memang Nabi dan para sahabat tahu dan mengajak melakukan amalan itu? Kamu getol-getolnya yang jelas-jelas ajaran agama kadang malah ditinggalkan, yang jelas-jelas tidak dilakukan Nabi dan para sahabat malah dihidup-hidupkan, dan dianggap itu syiar agama. Yang tidak melakukan dianggap itu adalah pemikiran sesat. Kalau sekarang dikatakan Wahabi, dicap Wahabi. Terus sekalian, ini Imam Ahmad yang nyuntuni kita bagaimana kaidah kita beragama. Sehingga sekali lagi, kalau kita beragama itu tidak mengikuti jalannya para sahabat, itu pasti nanti larinya itu beragama dengan hawa nafsu. Yang penting cocok dengan pemikirannya dan marem. Sehingga agama itu marem-mareman. Yang ngapunten, kinten panjenengan nek ndonga teng masjid kali ndonga teng kuburan khusyuk teng pundi? Teng kuburan nganti nerocos, nganti nangis-nangis nerocos, hatinya khusyuk. Nang masjid itu atine kaya cemplang, dungane kaya karuan, berarti abdol ndonga teng kuburan, ngoten kan? Makanya ketika diingatkan berkaitan gitu-gituan, aku sing penting atiku mareme. Donga nang kuburan saat nang kuburan donga aku itu marem iso khusyuk. Mas kalian, kekhusyukan seperti ini, kekhusyukan yang jelas-jelas menyimpang dari sunnah Nabi, niku namanipun kekhusyukan palsu. Sahabat itu nanti tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau orang Yahudi dan Nasrani itu kok kalau sembahyang kok khusyuk banget ya, khusyuk banget. Tapi kok kita ini sholat itu kok kayaknya itu ada gangguan saja, susah untuk khusyuk. Kata Nabi, kalau maling itu dia tidak akan ngincer rumah yang memang sudah nggak ada barang-barang berharganya. Opo sing arep dijupuk, omah kosongan yang kosong dari barang-barang berharga.
Tapi kalau rumah ini penuh dengan emas, perak, barang berharga, macam-macam, ini jadi incaran maling. Bagaimana cara membobol dan bisa mengambil yang sangat berharga itu. Nah, kalau orang Yahudi Nasrani itu, kalau menurut Islam nih, menurut keyakinan Islam, itu mbok khusyuknya kayak apa? Ya ahlunar. Nggak kepake. Ya khusyukannya khusyukan palsu, kosong. Tapi kalau muslimin ini memang memiliki iman yang benar, itu perlu dirusak. Perlu untuk dihancurkan. Bagaimana caranya merusak? Ya ini hatinya seorang mukmin. Sekalian, maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan sunnah Nabi. Termasuk, saya kalau sholat di rumah itu khusyuk. Yang masjid, rasa khusyuk. Pemerintah cilik-cilik, wah, yang cerewet. Walaupun di masjid itu banyak anak kecil dan susah khusyuk, ya kita tetap wajib ke masjid laki-laki. Bukan kemudian memilih sholat di rumah. Bagaimana kita mengusahakan ke masjid itu juga dengan lebih khusyuk, lebih berusaha untuk bisa khusyuk. Sekalian, sehingga yang harus kita usahakan itu adalah mengikuti apa yang dituntut Nabi, sebab itu pasti yang terbaik. Setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti itu yang terbaik. Dan setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti itu akan berdampak keburukan pribadi ataupun ini masyarakat. Termasuk tadi memahami tentang binatang-binatang yang diharamkan tadi, ya, sampai kire itu halal, itu diantaranya karena salah di dalam memahami, sehingga nggak cukup kita ini hanya merasa berpegang dengan Quran dan hadis. Jadi ngapunten, kalau hanya cukup merasa berpegang teguh dengan Quran dan hadis, ada kelompok di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah kita kenal dari zaman dulu kala, yang kalau belajar Quran dan hadis itu kelihatan intensif. Quran, ya bagaimana khatam Quran, belajar khatam Quran, hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, kemudian Ibnu Majah dan seterusnya, penjaringan mutanatnya buka, kemudian mereka membuka. Tapi kok punya pemikiran yang aneh. Yang namanya Muslim itu yang masuk jamaahnya, yang tidak masuk jamaahnya, yang mereka kafir. Yang sudah masuk jamaahnya, kalau keluar namanya murtad. Padahal yang dibuka ya Quran dan Sunnah. Di mana letaknya itu? Kunci letaknya di mana kunci kekeliruannya itu? Oh, karena hanya mengikuti pemahaman amirnya, sehingga salah jalan. Sehingga yang salah adalah jalannya bukan Quran dan Sunnahnya, tapi yang salah jalannya dalam memahami agama yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, maka termasuk dalam masalah pengharaman ini daging-daging itu, apa yang diharamkan Rasul itu seperti yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nabi sudah ingatkan, nanti akan ada orang yang mereka perutnya gendut, duduk di kursi, kemudian datang. Ini ada alias orang yang malas. Orang yang malas tidak mau mendalami hadis Nabi SAW dengan benar. Kemudian akan datang orang kepada orang itu akan datang hadis yang disampaikan kepada dia, maka dia jawab, apa yang kami dapatkan dari Quran kami ikuti, yang tidak kami ikuti. Alias mengingkari sunnah. Maka ini dikatakan maharamar Rasul, maka maharam Allah, apa yang diharamkan oleh Rasul itu seperti yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sebab utitul kitab wa mislahu ma'ah. Aku diberikan Allah Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Sehingga dua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kewajiban hukum, kewajiban kita mengambil keduanya, nggak boleh kita beda-bedakan. Keduanya wajib untuk kita ambil tanpa membedakan, karena keduanya sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun urutan pertama Quran, kedua hadis, ini urutan, tapi kewajiban untuk mengambil keduanya ini memiliki kewajiban yang sama. Mari kita lihat ayat yang pertama sekalian. Allah berfirman, "Qul la ajitu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw taman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Katakanlah, apa yang aku tidak dapatkan dari apa yang diwahyukan Allah kepadaku sebagai barang yang haram, dari makanan-makanan yang boleh dimakan, kecuali mayit atau bangkai, kemudian darah yang mengalir. Darah yang tidak mengalir, maka darahnya juga tidak najis. Nyamuk umpamanya, darahnya tidak mengalir. Atau daging babi, maka sungguhnya ini semuanya mayit, kemudian darah, kemudian daging babi, ini adalah rijsun, adalah barang najis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang najis itu haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Apa contoh yang haram tapi nggak najis? Apa ikhwan? Khomer contohnya diantaranya, khomer kalau nyiprat ke baju kita ya termasuk tidak najis. Allah alam shawab, pembicaraan para ulama. Tapi intinya kita sekarang sedang membicarakan bahwasanya yang termasuk diantara makanan yang haram untuk dimakan itu adalah mayit, bangkai. Ya termasuk bangkai itu diantaranya umpamanya sedang ngirim ayam bertruk-truk, terus dalam perjalanannya ada yang banyak yang mati, ngirim umpamanya 10.000, lalu yang mati ternyata 2.500, kematian yang jalan, ini bangkai. Nggak boleh kemudian juga langsung dijual gitu aja. Ini adalah termasuk bangkai yang harus disisihkan, yang tidak boleh dimakan. Di sekitar kita terlalu banyak berita-berita yang beredar, ya ayam tiren atau ayam bangkai yang guna dimanfaatkan jadi macam-macam. Yang jelas bangkai haram, nggak boleh ini dimanfaatkan kecuali kalau darurat. Penjaringan nggak ada makanan apapun, dan kalau nggak makan bangkai mati, maka makan bangkai adalah termasuk darurat, termasuk diperbolehkan sesuai dengan kebutuhannya, tidak kemudian bernikmat-nikmat dengan barang yang haram ini. Daging babi jelas yang sudah kita ini ketahui bersama-sama. Selama Isya, insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini pekan depan. Insya Allah beberapa nas-nas berikutnya kita ngambil faedah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.